kalau Bapak Ibu sudah tahu dan memakainya. Klik no kalau belum tahu sama sekali, berarti belum menggunakan. Klik go slower, sudah tahu tapi bingung cara menggunakannya dan sampai sekarang belum digunakan. Atau belum dimaksimalkan. Nah, silahkan. Yes, no, go slower. 1 menit ya. Oke, silahkan. Ada yang sudah tahu, belum digunakan, atau bagaimana? Oke, Bu Nur Evi belum tahu. Kemarin sampai jam 11 malam ngapain, Bu? Ya. Belum saya digunakan, ya? Pak. Oh, belum digunakan. Berarti go slower, Bu. Nah, go slower. Oh iya. Nah, makanya saya heran ya. Nah, silakan ya. Kalau sudah digunakan, klik yes. Kalau belum tahu apapun, apa itu Padlet, makanan apa, berarti no. Kalau sudah tahu tapi belum dimaksimalkan atau belum digunakan, silakan X atau tombol silang. Oke. Nah, belum ada yang menggunakan ya. Di sini ada 14 no dan go slower-nya 7. Ada yang masih bimbang 7. Oke. Klik partisipannya ya Bapak Ibu ya. Supaya saya bisa melihat presentasinya. Oke. Berarti semuanya belum ya. Oke. Saya cek lagi dari 36 baru masuk 22. Oke, cukup ya. Ya, cukup Bapak Ibu. Ya, saya sudah ada gambaran berarti memang secara garis besar Bapak Ibu banyak yang belum menggunakan ya, atau belum memaksimalkan. Nah, jadi saya perlu dari sebuah pengantar dasar ya. Ya, Bapak Ibu semuanya, saya akan nge-share hasil jadinya seperti apa. Caranya adalah saya kasih linknya. Silakan Bapak Ibu lihat-lihat dulu saja. Ini materinya hampir sama yang saya bikin kemarin di Google Sheet. Cuman ini saya pindah di Padlet. Ya. Jadi Padlet ini penggunaannya ada 2. Yang pertama sebagai media pembelajaran, berarti kayak Google Sheet kemarin, tampilan-tampilan dari tugas, materi, dan sebagainya. Yang kedua bisa digunakan untuk ruang aktivitas untuk memberikan pendapat, untuk memberikan komentar, untuk mengumpulkan tugas, untuk menjawab, dan sebagainya. Jadi ada 2. Ya. Kita akan praktek dua-duanya nanti. Saya kasih linknya, saya beri waktu 1 menit, silakan untuk dipelajari dulu aja ya, dari yang saya buat ini. Boleh diklik-klik, boleh. Silakan di kolom chat, buka pakai laptop akan lebih baik. Ya. Materinya hampir sama dengan yang punya saya kemarin ya, tentang ciri-ciri makhluk hidup. Diklik aja. Dan itu saya share, tapi Bapak Ibu tidak bisa mengeditnya. Oke. Silakan bisa dilihat dulu saja. Bisa diklik juga boleh. Hampir sama kan, di depan ada pengantar, mungkin berikutnya mulai misi atau video motivasi, contoh ya. Kemudian berikutnya ada lagi tugas dan sebagainya. Bagus pemandangannya. Pemandangannya. Background-nya ya, Bu ya. Nah, ini contoh. Sudah ya, diklik juga boleh. Berfungsi nggak tombolnya kan? Diklik juga boleh. Oh iya. Terlemparnya kemana, ngisinya kemana. Nah, kalau ini yang saya pakai tadi kan Google Form, saya pakai Ideboard. Saya pastikan di sini bisa lah, karena saya sudah bikin tutorial lengkap kan. Kalau nanti pada belum bisa ya nanti kita belajar di sini. Ada pengumpulan tugasnya, diklik aja itu yang finish itu, yang sesi finish itu diklik aja, masuk enggak, berfungsi enggak tombolnya. Dan itu saya beri contoh tentang apa, saya kasih contohnya juga. Yang itu, yang sesi finish itu loh. Ya tetap di Padlet itu, di yang bagian paling belakang kan, setelah misi sesi 3 itu kan, saya bikin halaman kan, untuk video dan sebagainya kumpulkan di sini. Oke, nah
Sudah ya, cukup ya. Jika sudah, sekarang bisa kembali ke layar Zoom saya. Saya akan jelaskan dulu. Bisa kembali ke layar Zoom saya. Kemarin saya sudah menyampaikan bahwa tool-tool ini adalah hanya alternatif, tidak ada sebuah kewajiban, tidak ada sebuah keharusan. Artinya kita menyesuaikan saja, menyesuaikan dengan karakter, menyesuaikan dengan keadaan dari learner kita atau pembelajar kita, disesuaikan. Jadi tinggal dipilah-pilah. Ternyata dari Google Sheet kita coba ini, ternyata ketertarikan mereka cenderung dengan aplikasi ini, dengan ini dan sebagainya. Jadi maka nanti lebih banyak dicoba-coba aja semuanya sambil dilihat yang namanya feedback-nya. Yang paling penting dalam sebuah pembelajaran adalah feedback-nya Bapak Ibu. Berapa antusias mereka, berapa yang mengerjakan, berapa yang mengikuti instruksi kita, semacam itu. Jadi kita perlu mencoba-coba mengevaluasi. Ya. Nah, sekarang lihat di layar Zoom saya, ini adalah salah satu contoh penggunaan Padlet untuk yang namanya media pembelajaran. Oke. Selama saya mengeksplor untuk media pembelajaran ini ada dua model. Model yang pertama itu adalah mind map. Kita bisa memberikan media pembelajaran seperti mind map. Mind map tahu ya, nanti akan saya contohkan juga. Model yang kedua adalah kronologis. Jadi seperti kronologis seperti ini, dari kiri ke kanan, kronologis namanya. Ya. Kalau ini mungkin untuk anak-anak yang struktural ya, untuk konsep berpikir arah struktural. Kalau mind map biasanya kan acak kan. Tapi silakan dicoba aja nanti seperti apa. Yang saya berikan contoh ini adalah kronologi atau struktural. Jadi urut di sini. Saya jelaskan dulu ya. Bagian awalnya seperti biasa welcome. Ya, di sini tetap yang namanya kita menyediakan ruang untuk bertanya. Kalau bertanya itu melalui apa? Chat WA mana, email ini tetap perlu. Kenapa? Tentunya ya kayak customer service lah, itu penting lah. Kita memakai sebuah layanan kan pasti bingung pakai alat, bingung pakai apa dan sebagainya, itu tetap harus ada. Ya, welcome dan sebagainya. Memang di sini keterbatasannya ya mungkin ini ya, di sini nggak ada manjada wajada, nggak saya tulis ya, mungkin keterbatasannya seperti itu. Tapi saya langsung ke video di sini. Nah, mungkin sedikit video pagi, kalau misalkan kita ngajar di pagi hari itu kan. Nah, semoga memiliki kualitas bla bla bla. Ya, berarti ketika langsung diklik ya langsung aja dia langsung muter di sini. Jadi nggak keluar dari Padlet ini. Jadi langsung muter di sini. Jadi otomatis anak tidak terdistraksi oleh video yang lain. Oke, jelas ya. Saya stop dulu ya. Kemudian ini sesi 1 sama sesi 1 coba bayangkan bla 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 bla. Kemudian misi sesi 1 ruang pendapatnya saya taruh di sebelahnya. Ini hampir sama urut-urutannya ya. Mana tadi? Nah, ini sesi 1. Ketika saya klik, nah saya langsung terbuka seperti ini. Tapi kalau nanti lewat HP, otomatis dia akan membuka jendela baru. Di situ, membuka jendela baru. Nah, sama kan nama, kemudian in kelas 7A, 7A, absen 18. Oke, berikan pendapatmu bla 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 kirim. Selesai. Ruang pendapat sudah terkirim. Nah, jangan keluar lagi. Pak Jen, maaf. Gimana, Pak Suwandi? Oh, ya, maaf. Nah, ini tampilan ini yang kronologis ya atau struktural ya? Ya, struktural untuk kronologis, Pak. Bukan mind map, beda lagi. Nanti mind map saya contohkan juga. Ya. Oke, ya, makasih. Ya, sama-sama Pak. Nah, ini udah sesi 1. Sesi 2 ini. Pak, untuk yang ruang sesi ini kan itu kan ada pendapat ya Pak. Nah, nanti masuknya kemana Pak? Google Form. Kalau misalkan Google Form di sini yang kemarin kita buat kan, ini kan. Ini kan saya pakai Google Form, Bu. Ya benar, maksudnya dari Google Form-nya berarti kita nanti secara otomatis masuknya ke drive ya lagi ya? Iya, bukannya betul. Ke drive lagi ya? Iya, maksudnya ke drive kita. Jadi kalau pengen tahu jawaban dari anak-anak ya kita buka Google Form yang kita bikin itu kan. Kita buka Google Drive ya, kita, Pak. kita buka ruang pendapat, nanti kan ada jawabannya kan muncul semua. Tinggal direkap aja. Ya. Itu Bu, itu ya. Ya. Sesi 2 mulai konten. Nah, ini ada ide board. Kalau Bapak Ibu sudah mempelajari, saran saya itu ada tutorial. Nanti saya survei aja, perlu nggak kita belajar ide board di workshop ini ya. Kita klik aja. Insya Allah ini mudah kok. Nah, klik aja nanti langsung loncat ke ide board untuk ruang aktivitas lagi di sini. Nah, loadingnya lumayan ya. Nah,
Nah, di sini langsung ID-Bot kan berikan satu contoh makhluk hidup dan identifikasi ciri-cirinya. Udah, di sini dia langsung nulis satu contoh makhluk hidup apa, ciri-cirinya apa, bernafas dengan ini, berkembang biak dengan ini, semacam itu. Jelas ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu belum bisa ID-Bot, ya gunakan lagi pakai Google Form dulu aja, yang mudah nggak masalah. Ya. Kemudian ini yang sesi yang berikutnya adalah karena tujuan pembelajaran tentang analisis, ya. Jadi diberikan tugas ini, kita kasih formnya. Kalau misalkan kita punya template untuk pengerjaan, ya kan, supaya ada template-nya, supaya pengerjaan formatnya sama. Jadi kalau anak ngeklik ini, nah ini harus download ya. Jadi tidak seperti tadi diedit bersama, tidak, tapi kita men-share untuk di-download supaya formatnya ada. Format pengumpulannya, format penugasannya sama. Nah, ini tinggal mereka untuk download. Di-download, nanti tinggal mereka isi aja kan, diisi. Nah, ini kembali lagi disesuaikan dengan usia anak-anak. Kalau untuk SMP SMA mungkin dia bisa lah. Ini kan mengerjakan pakai laptop kan. Kalau misalkan untuk anak-anak ya mungkin bisa dengan tulis di kertas kemudian difotokan, gitu juga boleh. Ya kan, tulis di kertas jawabanmu kemudian difotokan juga bisa. Sesuaikan aja dari karakter anak-anaknya. Kemudian sesi 3 udah finish ya, finish. Kemudian pengumpulan tugasnya. Pengumpulan tugasnya ini kemudian presentasikan dalam bentuk video singkat 2 makhluk hidup dari 4 hasil identifikasi, kirimkan form dan video di link di atas. Nah, ini diklik aja. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ini terhubung ke Padlet yang lain. Nah, Padlet yang dari Padlet ke Padlet itu bisa nge-link. Nah, ini saya bikin Padlet lagi yang fungsinya untuk pengumpulan tugas. Nah, ini misalkan nama saya Najwa, kelas 7A, saya kirimkan videonya. Jadi videonya itu di-upload dulu di YouTube. Otomatis anak-anak akan punya channel YouTube. Diklik ya ini. Ketika klik ya udah, ini jawaban anak-anak kita bisa lihat. Nah, dan bagusnya lagi dari Padlet ini adalah anak yang lain akan bisa melihat pekerjaan temannya. Kenapa? Ketika dia mengumpulkan kan, nah, misalkan ini yang Najwa ya, ini ada yang mengumpulkan lagi, misalkan Budi kelas 7A juga, absen 13. Nah, si Budi bisa melihat dari pekerjaan si Najwa ini. Dan si Najwa juga bisa melihat pekerjaan si Budi ini. Di situ. Nah, tergantung kita mau memberikan keterangan, memberikan opsi untuk komentar dia, ataukah hanya untuk mengumpulkan saja. Kita bisa juga supaya mereka tuh memberikan komentar juga bisa. Nanti ada opsinya juga. Nah, itu namanya kan social learning kan, supaya mereka bisa saling interaksi tentang pekerjaannya. Wah, hebat Najwa, kamu presentasinya bla bla, itu juga bisa. Gitu ya, itu gambaran singkatnya. Kemudian nah ini referensi juga bisa kita masukkan daftar referensi. Memang referensi ini kalau kemarin kita bicara set Google kan kita bisa masukkan ini video-video gitu kan, tinggal ngeklik kan. Kalau ini kita buat referensi-referensi itu melalui dokumen. Kita melalui dokumen. Jadi kita bikin Word, kemudian kita cantumkan link-link terkait dengan referensi-referensi. Nah, masih loading ya. Nah, ini saya bikin di Word nih, referensi makhluk hidup. Jadi kita cantumkan link-linknya. Nah, memang kelemahannya nggak muncul gambarnya, tapi dia bisa ngeklik kalau, ya kan? Yang kita buat di Word, jangan lupa masukkan di Google Drive. Ketika masuk Google Drive kan nanti dapat link kan. Nah, nanti cantumkan aja. Ini diklik, nah akan kelempar ke YouTube. Nah, di situ masuk ke YouTube. Nah, kita klik yang lainnya, kelempar ke YouTube. Nah, di situ. Itu untuk tambahan referensi. Nah, ini untuk kronologi. Mau pakai mind map pun juga bisa. Gitu ya. Kita akan praktek. Ini ya. Tapi saya terangkan dulu yang bentuk mind map seperti apa nanti. Kebetulan saya belum bikin, tapi tak kasih gambarannya aja, pasti nanti insya Allah bisa. Nah, ini ya. Saya contohkan dulu ya. Nah, ini contoh mind map tuh kayak gini Bapak Ibu. Misalkan ini tentang ciri-ciri. Kita bisa geser ini misalkan di tengah. Kemudian di sini adalah mamalia. Kita geser di sini. Kita tulis lagi sini vertebrata misalkan. Di sini nanti ya mind map. Sini vertebrata misalkan.
Sini. Sini reptilia. Sorry. Di sini. Sini moluska. Dan sebagainya. Nah, cara menghubungkannya bagaimana? Kita contoh dulu ya. Nah, nanti tinggal kita tambahkan aja ini linknya, ini gambarnya, ini linknya, ini gambarnya, semacam itu. Kita juga bisa membuat mind map untuk media pembelajaran seperti itu. Jelas ya, Bapak Ibu ya. Ini media pembelajaran yang seperti mind map. Kita bisa otak-atik sendiri. Oke. Terus ini masuk ke sini, ini masuk ke sini, ini masuk ke moluska. Nah, tinggal yang lainnya. Nah, ini tinggal kita kasih link-linknya aja, link video atau link PowerPoint kita atau link apa di situ. Terus nanti tinggal ditambahkan di sini tugas juga boleh di sebelah kanan dan sebagainya. Gitu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita praktek? Maaf ya Pak, untuk yang Padlet ini, kalau misalkan kita kemudian masukkan ke dalam PowerPoint kita, bisa nggak Pak? Bisa, linknya masukkan di PowerPoint. Maksudnya gimana Bu? PowerPoint dimasukkan ke Padlet atau Padlet masuk ke PowerPoint? Padlet ini kita masukkan ke PowerPoint gitu. Ya paling linknya aja kan Bu. Linknya aja kan Bu yang bisa dimasukkan kan paling kan. Kalau ini kan kita kan gitu. memanjang kan, ini kan memanjang. Ini kan kalau kita teruskan kan panjang banget. Padahal poin-poin kan cuma satu kotak ini kan, iya kan. Jadi paling cuma linknya saja yang bisa masuk, linknya Padlet ini. Nah di situ. Nah nanti ini ada pertanyaan dari Bu Tantri ya, gimana mind map-nya? Ini kita belum mulai Bu ya, ini baru saya jelaskan dulu mind map itu seperti ini. Nanti kita praktek. Gitu ya, Bu Revi udah ya. Sudah? Oke ya. Ya. Tadi klik kanan ya Pak? Apanya? Untuk apa? Ciri-ciri makhluk hidup klik kanan gitu ya? Betul. Udah ya, Bapak Ibu semuanya ya. Nah, sekarang saya ingin Bapak Ibu klik kolom partisipan. Saya ingin tahu ya. Berarti nanti kita prakteknya gimana? Klik kolom partisipan. Silakan yang tertarik untuk tutorial mind map, klik yes. Yang kronologi, klik no. Kalau mind map yes, kalau kronologis no. Kita praktekin nanti yang mana dulu? Yang mind map dulu atau kronologis dulu? Kalau kronologis sih kayak garis tadi kan? Kayak garis kiri ke kanan. Gitu. Kalau yes berarti mind map, kalau no berarti kronologis. Kalau dua-duanya? Ya, ini maksudnya kita mulai dari mana dulu gitu kan? Kita maksudnya mengutamakan yang mana dulu, maksudnya gitu Bu. Kalau ada waktu lagi ya kita dua-duanya gitu maksud saya. Nanti kalau saya milih kronologi ternyata pada ini kan nyatanya kan yes semua ya. Ada tertarik kronologi semua, tertarik yang map kan? Ya udah, berarti kita mulai. Kalau satu alur yang linear itu. Kalau alurnya linear itu kronologis ya cocok. Betul. Ya Pak. Yang kalau, linear garis itu namanya kronologis. Linear, mind map ini, mind map. Kalau banyak faktor ya mind map lebih dan menjelaskannya lebih gampang, lebih visualnya lebih bagus lah. Jadi tinggal dipindahin kan bisa kita tambah lagi sih kan bisa. Kalau mind map itu kan sebenarnya kan nggak sealur ya. Misalkan di sini ada ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan dari saya tambahkan misalkan berkembang biaknya misalkan. Kan nanti ada muncul lagi di sini kan. Nah, kita agak ke tengah lagi berarti kan. Nah, di situ agak geser lagi. Ya tergantung mau ke bawah mau ke depan, tapi biasanya sih ini kalau Padlet yang saya tahu ada ke kanan, banyak kan di kanan. Bawah bisa, bawah bisa. Ke kiri nggak bisa mentok, kanan bisa. Jadi ke bawah sama kanan. Gitu. Tinggal tergantung nanti tampilannya seperti apa. Oke ya, jadi kita akan praktek ke yang namanya mind map. Oke. Pak Den, maaf.
Mana, ini Pak? Sudah tersedia di Padlet ya Pak ya? Untuk tampilan mind map-nya ini. Udah semua. Tinggal pakai ya? Iya, tinggal pakai. Ini gampang, Pak, lebih mudah. Nggak ada. Nggak ada link, nggak ngambil dari mana nggak ya? Enggak. Itu nggak ngisi aja, Pak. Oke ya. Nah, sekarang caranya masuk ya. Caranya Bapak Ibu lihat layar saya dulu aja ya, padlet.com. Ke padlet.com, kemudian login seperti biasa. Ini saya sudah login ya. Kalau login nanti tampilannya seperti ini. Yang pasti adalah login dengan Google. Bentar, ini saya logout dulu. Padlet.com, login dengan Google. Jadi nggak perlu ngisi form-form kayak formulir, jadi tinggal masuk dengan ini. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya, padlet.com. Ya, saya jelaskan dulu Bapak Ibu. Jadi padlet.com itu sebenarnya berbayar, namun ada versi gratisnya. Tapi versi gratis ini terbatas hanya untuk 4 papan saja. 4 papan saja. Berarti kalau lebih dari itu berbayar. Cara menyiasatinya bagaimana? Cara menyiasatinya adalah kita perlu bikin banyak akun. Bentar ya, Bu Isma ya, saya ulangi ya. Jadi Padlet ini kalau free kita hanya bisa 4. Jadi kalau misalkan habis, biasanya kalau nggak digunakan ya dihapus. Kita bikin lagi yang baru tuh bisa dihapus. Atau kita bikin akun lagi yang baru, otomatis kita punya 4 lagi yang slot yang kosong. Sudah penuh kita bikin lagi. Ya kalau bisa, kalau Bapak Ibu punya kelasnya 7A, B, C ya silakan bisa bikin akun sendiri aja. Akun A, akun B, akun C. Bikin akunnya berarti Bapak Ibu bikin akun Google. Maksudnya itu akun Google namanya itu. Jadi bikin email itu nggak cuma 1, tapi lebih dari 1 untuk menyiasati seperti ini. Itu ya Bapak Ibu ya. Untuk menyiasati keterbatasan seperti ini. Tapi kalau memang kalau mau berbayar ya silahkan. Kalau nggak salah $9 atau $5 saya lupa. Ya, ini jangan masuk dulu ya, ikuti layar saya dulu ya. Padlet.com, kemudian masuk ini ya, masuk atau login. Nah, kemudian masuk dengan Google. Oke, masuk dengan Google. Ya tergantung Bapak Ibu mau Microsoft atau Apple ya silahkan ya. Tapi biasanya rata-rata ada Google. Nah, tinggal pakai yang mana kan? Saya pakai yang ini. Untuk contoh. Nah, nanti tampilannya adalah masuk ke dashboard. Nah, silakan Bapak Ibu login dulu. Saya beri waktu 1 menit. Padlet.com, tak kasih linknya di sini ya. Padlet.com, kemudian login dengan Google. Silakan. Ya, punya saya juga muter-muter Bu. Kayaknya mendung ya. Silakan. Saya beri waktu 1 menit. Bisa, kalau belum punya akun Padlet, apakah bisa langsung login Google? Bisa. Kan otomatis kedaftar, Bu. Sign up. Kalau ya, sign up. Coba sign up. Kalau sudah ada isinya, dihapus. Iya, dihapus saja, Bu. Kalau masih ada slot kan dipakai aja kan, nggak apa-apa. Slotnya 4 ya? Iya. Betul, Bu. Login link mana, Bapak? Sorry. Ini padlet.com ini ya. Sudah? Bentar Pak, kalau ngapus gimana ya Pak? Lupa saya. Hapus ya diklik tanda 3 aja kan Bu. Klik tanda 3 titik 3 itu gitu, hapus ya? Padlet kan itu ada kodenya kan. Kodenya dimasukkan kan. Iya. Ini kenapa ini agak lemot nih jaringannya. Iya, ini ada gangguan ya. Makanya.
Oke. Buat akun dulu. Akun Google, Bu Agustin. Pakai login dengan Google, dari login with Google. Yang sudah login silakan chat sudah ya. Maaf, chat Pak. Sudah. Gimana, Bu? Ikutnya yang free ya, Pak? Iya, Bu, yang free, Bu. Yang free, klik free ya. Yang mau berbayar nggak apa-apa. Free forever. Iya, free forever ya. Pejuang free. Oke. Ya. Ya kalau ada ini kan free ya nggak apa-apa. Tapi kalau nanti untuk profesional ya nggak masalah. Misalkan dalam satu sekolah itu kan, oke, udah bisa ya Bu Agustin. Oke, sudah ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kalau Bapak Ibu belum pernah bikin, berarti otomatis yang di sini kosong. Kalau misalkan sudah ada ya. Nah, sekarang caranya membuat, Bapak Ibu, lihat layar Zoom saya dulu. Semuanya kembali ke layar Zoom saya. Kembali ke layar Zoom saya ya. Buat Padlet. Kemudian, sorry. Ini punya saya ada 4. Saya hapus dulu ya. Bentar ya. Saya hapus dulu salah satu. Oke. Kan ini 4 kan, jadi harus dihapus salah satu. Ini aja nih, saya hapus dulu. Bentar. 1. Maaf, Pak, tampilan di tempat saya kayak Green Leaf Talk. Itu gimana, Pak? Betul? Hah? Iya. Tampilan Padletnya saya Green Leaf Talk itu. Green Leaf Talk. Tapi dashboard tadi secara umum seperti ini kan, Bu, ada tulisan plus buat Padlet gitu kan, nggak masalah. Oh, enggak, ini. Pak. Oh, Ibu di atasnya itu padlet.com, Bu. Itu lihat linknya. Ibu ini. Padlet.com. Nah, ini Bu yang saya set di chat ya. Kenapa kok Ibu muncul Green Leaf Talk? Karena Ibu pernah buka Padlet di Leaf Talk untuk acara ini kemarin. Jadi kan Google Chrome kan membaca history kan. Ibu pernah buka ini, otomatis ketika ngeklik historinya kebuka lagi. Gitu. Jadi Ibu klik aja padlet.com. Ibu klik aja padlet.com. Tadi saya juga bukanya pertama padlet.com, Pak. Terus saya login. Jangan langsung. Terus saya klik free. Oh, Ibu ini aja, Ibu nah, itu munculnya seperti itu. Enggak apa-apa, Ibu klik home aja, klik ini. Padlet yang ada di kiri atas kan ada tulisan Padlet kan itu. Diklik aja, Bu. Benar. Di kiri pojok kanan, pojok kiri atas itu ada tulisan Padlet, diklik aja. Iya. Nah, itu akan ke dashboard. Okay. Udah ya? Bawa aku pulang. Iya, sudah. Makasih, Pak. Oke, akan membawa ke kemana, Bu, pulang? Nah, ini kita buat Padlet. Nah, itu bawa aku pulang. Kita buat Padlet. Ini daftar ini ya, Pak ya? Ada daftar nih. Login, Bu. Login aja, Bu. Jangan, nggak usah daftar, login aja. Nah, ini lihat ke layar saya dulu aja ya. Lihat ke layar dulu aja supaya nggak ketinggalan. Ketika saya tadi plus Padlet, tampilannya akan seperti ini. Namanya adalah temanya. Maksudnya adalah template-nya itu mau digimanakan. Kalau dinding, berarti bentuknya kayak dinding. Jadi kita nggak bisa buat man-made kalau dinding. Karena apa? Sudah tertata sendiri seperti batu bata. Nah, kita kan pengennya man-made. Kita menggunakan kanvas ini. Jadi kita bisa memindahkan, kemudian kita bisa ngasih konektornya, panah-panahnya. Nah, ini yang untuk man-made nanya kanvas ini. Yang ketiga adalah daftar. Berarti kalau daftar itu dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Ini daftar namanya. Yang keempat adalah kisi. Kisi itu hampir sama batu bata, namun di sini ada longgarnya. Lihat bedanya ya. Kalau dinding itu akan langsung nempel itu bahasa Jawa ya, langsung nempel dengan sendirinya itu merekat. Langsung menyatu kayak batu bata. Tapi kalau kisi itu kalau jawaban isinya cuma segini ya di sini ada selanya, itu kisi namanya. Yang keempat adalah kolom. Kolom itu nanti ada kayak kolom-kolom, ini kan, kolom-kolom untuk ada sekatnya, ada sekat-sekatnya. Sekat-sekatnya. Kemudian yang berikutnya percakapan, berarti ini seperti chat ya, kayak chat WA itu bentuknya kayak chat WA. Yang ketujuh ini adalah peta. Jadi nanti tampilannya nanti kalau Ibu buka ini nanti ada peta dunia.
Peta dunia biasanya ini digunakan untuk materi pelajaran geografi atau sosial ya. IPS misalkan di Mesir ada apa, di Indonesia ada apa, semacam itu. Kalau mau menggunakan pelajaran geografi dan sebagainya ini sangat cocok. Kemudian yang ini kronologi yang tadi, yang saya contohkan tadi linear, dari kiri ke kanan. Itu ya. Nah, sekarang kita pilih kanvas. Kalau tadi kita milih untuk mind map ya. Kita pilih kanvas. Oke, klik apa? Nanti dulu Bu Tantri ya. Oke, nanti tampilannya seperti ini. Awalannya ya. Jadi kiri ini layarnya, tapi biasanya kita akan diarahkan ke pojok kanan ini dulu. Ini judulnya apa? Bebas, misalkan kelas IPA. Kemudian uraiannya ini misalkan bab berapa? Misalkan bab 3 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kemudian ikonnya bebas, kita mau kasih icon itu nanti gambarnya di sini kan. Cari aja misalkan kalau tentang apa namanya makhluk hidup, saya kasih gambar burung misalkan. Kemudian ini alamat ya, alamat ini clipboardnya. Tulis untuk nanti, maksudnya link kita nanti tulisannya apa? Misalkan kelas IPA Jain 01. Oke. Nah, ini wallpaper bisa kita ubah. Oke. Mau warna solid berarti satu warna, warna gradient berarti warnanya gradasi, tekstur berarti semacam ini namanya tekstur. Ya kan ada motif-motifnya, atau foto background juga bisa. Kita gunakan yang warna solid. Atau saya pakai tetap ini aja, nah nanti Bapak Ibu nyoba aja. Ini udah jenis huruf, lihat perubahannya di sini ya. Jadi cuma ada 4 pilihan jenis huruf. Ini lebih tebal, yang ini lebih kayak Latin, ini lebih kayak untuk anak-anak, ini lebih kayak ketik. Nah, pilih yang mana? Atribusi, tampilkan nama kreator di atas setiap postingan, boleh. Kalau misalkan anak-anak login, nanti akan muncul namanya. Tapi kebanyakan tuh banyak anak-anak tuh lupa login, langsung isi. Jadi nggak usah, nggak apa-apa. Tapi diinfokan untuk mengisi, kalau terkait untuk apa namanya pengisian ya. Kalau untuk active learning ya, ditulis namanya kayak tadi, misalkan untuk pengumpulan tugas. Tapi kan kita tadi kan fungsi Mehmet ini kan nggak ada untuk active learning kan, lebih ke media belajar kan, berarti nggak usah ditulis. Komentar nggak usah, reaksi nggak perlu dan sebagainya. Kemudian kita lanjutkan. Udah, sampai sini dulu ya. Mulai memposting. Nah, silakan Bapak Ibu ya, mulai dulu. Saya beri waktu 2 menit. Klik buat Padlet di kiri atas tadi ya, pojok kiri atas itu. Kemudian pilih temanya yang kanvas. Ya, kanvas. Kanvas, kemudian muncul gambar tadi ya, ada option setting di bagian kanan, itu tinggal diubah di ini aja, diubah-ubah aja, gitu. Silakan. Pastinya udah login semuanya. Bu Ilmi, linknya dari mana? Link apa Bu Ilmi ya? Maksudnya link apa? Padletnya tadi udah kan? Ibu ini aja masuk ini, kemudian login buat Padlet baru. 2 menit ya, yang sudah sampai tampilan ini ya, sampai tampilan untuk udah selesai men-settingnya dulu. Maaf Pak Zen, kok saya pada saat menghapus titik 3-nya nggak ada ya? Udah kehapus Bu, dia klik titik 3, Ibu udah penuh Bu 4-nya Bu. Baru 3? Baru 3 nggak apa-apa, tambah 1 lagi aja Bu. Nanti aja Bu hapusnya. Cuman kok penasaran saya, kok titik 3-nya nggak ada ya? Hilang kemana? Ibu arahkan aja kursornya ke gambar itu kan. Nanti ada titik 3 di bagian kanan itu kan. Kursornya diarahkan aja. Iya, udah nggak ada. Yang 1 ada, yang 2 nggak ada. Makanya aku nggak ada titik 3-nya ya. Berarti kan nggak bisa kehapus dong. Oh gitu. Kok nggak ada? Bentar. Iya makanya, kok nggak ada ya?
Saya belum pernah ketemu kasus itu sih, Bu. Nanti Ibu coba share screen aja nanti. Ya, yang sudah bisa ya, dihapus, nanti ya. dulu aja. Ya, oke, siap. Ya. Ya. Bentar, kanvas ya. Yes, yang kanvas. Settingannya yang sebelah kanan di setting. Yang masih bingung login silakan bisa bertanya di chat ya. Yang masih bingung dari awal. Silakan. Yang sudah ini Pak, sudah ya, sip. Address diisi apa ya Pak? Diisi nama kelasnya apa aja Bu? Diisi nama kelasnya itu apa? Misalkan kelas bahasa Bu siapa itu kan? Oke, sudah ya. Yang lain ya. Yuk 1 menit lagi ya. Insya Allah lebih mudah lah ini juga, lebih mudah. Cuman kalau mind map ya kan, kalau mind map itu lebih banyak. Kalau saya mengatakan bedanya dengan kronologis ya, sama bedanya dengan Google Sheet ya. Google Sheet kemarin kita belajar ada alurnya dari awal teras, halaman depan santai, konten, library dan sebagainya. Itu bisa diterapkan di kronologi karena kita bisa membuat linear di situ. Karena ada beberapa anak mungkin tipenya itu belajarnya itu adalah linear, ada juga seperti itu. Kalau yang mind map ini lebih ke acak, jadi nggak ada aturan mau mulai belajar dari mana. Apakah mau yang sebelah kanan dulu, sebelah kiri dulu, apakah mau belajar dari vertebrata dulu atau ini di situ. Jadi nanti fungsi dari mind map nanti adalah seperti referensi, seperti media library. Kalau saya mengatakan seperti itu, seperti media library. Jadi kita nggak bisa untuk membuat urutan pengerjaan. Kalau yang kronologi tadi kan ada urutannya kan, dari sesi 1, sesi 1 ada tugas, kemudian ini lagi ada tugas, itu ada alurnya. Tapi kalau yang mind map nanti akan lebih banyak ke beragam banyak konten-konten seperti itu. Tapi nggak apa-apa kita coba. Setelah pilih kanvas, klik aja itu Bu. Pilih aja, klik, nanti akan tampilannya ada settingan di sebelah kanan. Ada di sebelah kanan settingannya. Nah, settingan akan muncul ya di sini. Judulnya tulis saja kelas apa, uraiannya bab berapa, atau dikasih keterangan deskripsi juga boleh, atau dikasih tujuan pembelajaran juga boleh. Bab 3 ciri-ciri makhluk hidup, tujuan pembelajaran, siswa, bla bla bla. Icon kalian kasih aja, address atau alamat tulis saja tentang di kelas kita. Wallpaper itu backgroundnya, papannya mau diubah silahkan, skemanya putih atau hitam. Itu nanti lebih ke layar ya, tampilan layar. Kalau saya lebih ke putih ya. Kemudian jenis hurufnya pilih aja dari 4 ini, atribusi dan yang bawahnya abaikan aja. Oke. Udah. Di sini kok ada tulisan menyalin ke clipboard ya Pak? Di mana Bu? Di bawah alamat ada tulisan menyalin ke clipboard. Iya, menyalin ke clipboard itu tulis aja Bu. Iya benar. Jadi ini nggak usah diklik Bu. Ibu tulis yang ininya aja, yang sebelah kanannya aja, yang garis bawah ini aja. Itu menyalin tuh maksudnya disalin URL-nya kan. Yang ini Ibu ke layar Zoom saya kan. Alamat ya. Ini kan Ibu tulis saja ini, tulisnya kelas apa atau apalah websitenya apa. Ambil kayak Google Sheet kemarin kan Bu, kan diminta untuk memasukkan alamat kan. Ini menyalin ke clipboard itu maksudnya alamat ini kita copy yang nanti akan kita pastekan, kita sebarkan linknya ke anak-anak. Maksudnya gitu, kita menyalin. Nah ini kan menyalin URL kan. Jadi semuanya di sini ya. Nah Bapak Ibu semuanya, kalau sudah jadi ini sebenarnya sudah selesai. Ini tinggal kita kayak menambahkan materi saja. Karena ini kanvas ya.
Misalkan caranya menambahkan adalah klik ini plus yang di pojok kanan bawah ini atau tombol pensil. Udah di sini kita mulai aja judulnya, misalkan temanya apa ya? Pusat mind map-nya apa? Pusat mind map-nya. Pusat mind map-nya. Kemudian bawahnya kasih masuk ciri-ciri makhluk hidup gitu kan. Kemudian ini yang bawahnya ini misalkan deskripsi. Deskripsi. Bisa dengan video, ya saya jelaskan dulu ya. Kalau yang lihat layar Zoom saya Bapak Ibu ya. Oke. Bu Tanti diulang lagi dari awal ya Bu ya, kalau nggak bisa ya. Ya, ulang dari awal aja. Saya ulangi ya. Di sini tulis judulnya, kemudian di bawah ini deskripsi, tulis deskripsinya apa, atau mungkin siapa, atau keterangan apa. Nah, di bawah ini ada tombol unggah. Unggah ini adalah kita mendownload gambar, ya lebih ke gambar. Ya, pilih berkas gambar. Kemudian kalau gambar ini kayak rantai ini link tautan. Kita mau memasukkan dokumen PowerPoint kita, memasukkan video kita juga bisa, mau masukkan referensi blog juga bisa di sini. Kemudian yang ini ada gambar loop, kemudian ada kayak gambar bumi ini ya. Ini adalah kita mencari gambar dari Google. Misalkan mau tak kasih gambar aja. Ya, kalau mau gambar bergerak ya GIF berarti kan. Kalau gambar aja gambar, ini video berarti video. Ini bisa nyari langsung untuk link video kayaknya ya. Ini Tulus malah ya, penyanyi atau GIF. Nah, ini GIF gambar. Nah, gambar bergerak. Nah, kita masukkan. Nah, ini tinggal di-explore aja. Mau kita masukkan gambar atau video. Nah, masih loading ya. Nah. Oke, lama ya. Tampilan sebelah ini kalau mengklik apa, Pak? Tampilan sebelah ini kalau ngeklik apa? Tampilan sebelah yang mana, Bu? Yang ini yang sebelah Bapak nih. Ini ngeklik apa? Ngeklik foto atau love? Oh, yang tadi ya. Tadi saya cari ini gambar ini, buat apa namanya gambar ini materi saya. Di situ. Oke ya, saya ulangi aja ya. Saya ulangi, Bu, ya. Tanda plus. Kita kasih karena ini tadi mind map kan. Pusatnya apa? Pusat mind map-nya. Misalnya membahas ciri-ciri makhluk hidup. Yang kita masukkan gambar. Misalkan ya, gambar. Nah, ini sinyalnya agak lumayan nih. Putus-putus ya, Pak? Iya. Nah, ini misalkan. Udah. Sambil loading kita pindahkan aja nggak apa-apa. Pindahkan di tengah sini. Nah, ini sudah muncul gambarnya kan. Ya. Kemudian kita tambahkan lagi materi. Kalau ciri-ciri materi itu kan dari bernafas, berkembang biak. Nah, saya ulangi lagi ya. Ini adalah unggah foto. Ini adalah ngasihkan link, video, gambar, dan sebagainya. Atau dokumen. Ini adalah kita cari gambar dari Google. Kalau yang ini, gambar loop ini. Kalau ini berarti dari foto. Kita memfoto, ya, ambil foto. Kalau dari HP berarti langsung mau foto langsung, live. Atau dari laptop berarti foto. Kemudian kalau yang titik 3 ini yang lainnya. Nah, kita mau menambahkan tautan, film atau ambil video dari laptop, atau suara kita merekam audio, atau merekam layar, atau gambar, coret-coret di kanvas, ya kan, dan sebagainya. Misalkan gambar, ini kita masih gambar, misalkan hitung-hitungan rumus MC kuadrat, nah simpan, saving drawing. Misalkan rumus dan sebagainya. Ini contoh aja Ibu ya. Oke. Nah, ini tampilannya seperti ini. Tinggalkan di sini.
Oke. Nah, cara menghubungkannya bagaimana? Menghubungkannya, caranya gini. Ini titik 3 ini kan, saya ulangi ya, titik 3 sebelah kanan ini. Nah, nanti ada ini yang hubungkan ke postingan. Kemudian ke sini hubungkan. Nah, selesai. Kita bikin lagi, hubungkan lagi, dan seterusnya. Itu ya. Ya, sekarang saya beri waktu 2 menit. Bikin dulu aja 2 materi, kemudian dihubungkan. Bikin 2 post, kemudian dihubungkan. Silakan, Bapak Ibu. Bikin 2 post, kemudian silakan dihubungkan. Kemudian silakan sambil diupload, ditambahkan gambar atau video atau apa dan sebagainya. Silakan. Silakan ya. Ini saya sambil menyempurnakan dulu. Bisa unggah dari laptop atau dari gambar. Tambahkan video dari YouTube juga bisa. Dan kita nggak bisa menautkan link lebih dari 1 tuh nggak bisa, hanya 1 saja. Ya. Tadi saya coba upload file PDF, ternyata gagal, muncul tulisan an error, tapi disilang. Diapain ya, Pak? Dicoba lagi dulu, Bu. Buatnya kotaknya tadi pakai ini, Bu, yang sebelah kanan bawah ini ada tanda plus kan, klik aja, nanti akan muncul kotak sendiri. Terus yang Bu Tantri ini cara upload file. Oke. Dicoba lagi apakah masih error? Kalau masih error, silakan PDF Ibu Tantri masukkan ke Google Drive. Upload ke Google Drive, kemudian dapatkan linknya. Dapatkan linknya dari Google Drive itu. Maaf Pak Zain. Ya. Punya saya kok tampilannya itu mohon periksa kembali untuk memastikan semua kolom sudah benar. Tapi ini perasaan saya kolomnya sudah diisi semua ini Pak. Bu siapa ini? Kan mau tak lanjut. Jadi belum muncul tanda plus itu. Oh gitu, bentar. Ini Bu siapa sih? Bu Wahidatul ya? Ini Ibu sampai tadi Iya, Pak. sampai mana? Ibu udah bikin papannya Pak Dan ini udah muncul belum? Sudah, tapi saya kan tadi udah ngisi yang ini ya, yang modifikasi itu. Terus sudah saya isi semua. Judul kelas 5, uraiannya tema 4, subtema 2, pembelajaran 2. Ikonnya juga sudah saya isi. Alamat saya isi kelas 5. Sudah semuanya. Terus tampilan wallpapernya juga sudah, skema warnanya sudah ada centangnya, jenis huruf sudah centang. Yang memposting itu nggak saya isi semua, Pak. Nggak saya klik-klik gitu, nggak saya biarkan. Terus udah, kemudian lanjutkan. Ya. Nah, itu lanjutkan, di bawahnya ada tulisan mohon periksa kembali untuk memastikan semua kolom sudah benar, kayak gitu. Ibu coba share screen ya. Saya stop dulu punya saya, silakan Bu Wahidatul share screen. Yang lain bisa bikin lebih dari kotaknya lebih dari 2-3 nggak apa-apa ya, silakan. Dicoba-coba dulu ya di mind map ini. Saya bantu yang Bu Wahidatul dulu. Sudah muncul, Pak. Nah, baru ini loading. Cara buat panah gimana ya, Pak? Ibu ini klik ini, Bu. Klik kotaknya itu ada titik 3 kan? Titik 3 yang di dalam kotak itu diklik, kemudian ada tulisan hubungkan konektor tadi, Bu. Oke, memastikan semua kolom sudah benar. Oke, dari atas Bu, udah ke bawah, nah, itu terus bekerja dulu. Ke bawah Ibu, geser ke bawah. Coba geser ke bawah dulu. Ini ke bentar, Pak. Geser ke bawah dulu.
Nah ini. Oh ini Bu, ini ada spasinya Bu. Nggak boleh ada spasi Bu. Yang kelas 5 ini spasinya. Nah, tanpa spasi. Oh, yang nah, udah lanjutkan. Oh iya, Lanjut. Oke. Lanjut. Oke. Ya Pak. Terima kasih jadi, Pak. Siap. Jadi pengisian itu nanti biasanya ada peringatan tombol warna merah, itu diperhatikan aja. Udah, ini mulai memposting aja Bu. Gitu ya Bu ya. Oke, saya keluar nih Pak ya. Siap Bu. Ya. Silakan yang mengerjakan ya. Saya sambil membantu misalkan yang baru mulai. Saya ulangi aja pelan-pelan. Yang belum mulai, yang sudah lanjut aja. Sampai coba-coba tambahkan video dan sebagainya sampai jadi. Ya. Ketika sudah bikin option tadi, plus tulis judulnya. Oke. Simak video ciri-ciri. Ada yang bertanya? Belum bisa bikin garisnya. Menghubungkan garisnya apa? Oke, lihat layar saya ya. Cara ini dulu. Saya jawab yang garis dulu ya, Bapak Ibu ya. Bu Sofianto tunggu setelah ini ya. Cara menghubungkannya, bentar ya. Ini saya beri tambahkan kotak dulu. Viva, Viva, dan OVO Viva. Saya masukkan itu dulu bentar. Ya, cara menghubungkannya ya Bapak Ibu ya. Lihat di layar Zoom saya sekarang. Klik ini tanda tiganya ini. Jadi pusatnya tanda tiga ini, titik 3 ini, kemudian hubungkan ke postingan. Kalau bahasa Inggrisnya connect kayaknya ya, connect ke posting ya. Hubungkan ke postingan, yang mana? Ini kan. Ya udah, nanti panahnya ke sini. Ciri-ciri makhluk itu kan ada 8 kan, berkembang biak. Berkembang biak kan ada vivipar, oviva dan sebagainya. Situ. Dan seterusnya. Ini ciri-ciri yang kedua, misalkan nafas. Dikasih linknya tentang bernafas, bagaimana makhluk bernafas dan seterusnya. Ya, sudah Bapak Ibu semuanya, lebih mudah ya. Pak Zen, sorry Pak Zen. Silakan Pak Suwandi. Saya bikin 2 kotak. Kotak pertama pencemaran udara. Bapak ini aja, share screen aja ya. Ibu, Bapak share screen aja ya Pak ya. Oh silakan. Boleh, iya. Silakan Pak. Udah kelihatan Pak? Udah. Nah ini. Mana Pak? Pencemar lingkungan, udah, udara, terus. Nah ini yang kedua pencemaran air gitu ya. Cuma begitu di ini kok larinya ke udara. Dari tadi saya nyari-nyari ini kok kenapa ya? Jadi saya ngetik pencemaran air. Apa tadi udah ini? Coba Bapak agak diataskan dulu aja Pak, biar ini. Diataskan dulu aja ini yang pencemaran udara bawah ini biar kelihatan. Nah ini udah Pak pencemaran air tadi kan? Bapak klik aja coba. Mana tadi?
Ini apa itu? Saya ambil foto. Oh. Saya ambil foto. Hmm. Ini untuk penjelasan pencemaran air yang atasnya. Cuman tulisan maaf. Itu Bapak tempelkan ya? Itu jadi satu atau air. Hmm. Dari link saya ambil. Oh, dari link. Oke. Iya, ini teknis banget nih. Sebentar, saya coba lagi. Ya, teknis saja, Pak. Dicoba dulu. Coba edit postingan. Nah, itu bisa, Pak. Enggak, ini tadi ngetik pencemaran air, munculnya udara lagi, pencemaran udara. Oh, gitu. Ya udah, ada apa-apa. Oh, jadi siasat aja mungkin diganti polusi air gitu atau mungkin, Pak. Mungkin kayaknya kerekam kan mungkin. Gitu kan. Coba. Polusi gitu ya. Gitu ya, Pak ya. Dicoba dulu aja, itu lebih ke teknis. Ya karena kadang-kadang itu tadi ngebak ya, semangat ngebak ya. Ngebak kok ada sistem yang tidak berfungsi. Ya, saya ini sudah, Pak. Sudah ya? Betul nggak kayak? Sudah. Bu Ros itu udah ya? Ya. Sip. Nah, saya pengen yang sudah jadi saya minta tolong untuk di share screen. Yang lain diselesaikan dulu ya, dilanjutkan dulu. Ajen, mohon maaf. Gimana Bu Sri? Itu yang tanda panah itu munculnya bagaimana ya? Oke, saya ulangi ya Bu ya. Yang tanda panah tuh ini Bu Sri Devi, lihat layar saya, klik 3 ini Bu, titik 3 ini. Diklik aja. Hubungkan ke postingan ini loh Bu, di bawahnya edit postingan. Nggak kelihatan ya. Ini nih ada titik 3. Nah, di layar nggak kelihatan hitam. Ini udah kelihatan Bu, titik 3 ini. Kita arahkan kursornya ke ini kan, ke kotak kan nanti ada muncul titik 3. Pensil, sampah, titik 3. Titik 3-nya kita klik aja. Kemudian pilih yang hubungkan ke postingan ini. Ya, klik. Nah, nanti panahnya mau ke arah kemana? Ya tadi udah coba tapi belum. Ya udah oke deh, saya coba. Coba lagi ya Bu ya. Sip. Ya. Ya, silakan yang sudah jadi tolong di share screen ya. Yuk, silakan di share screen yuk yang sudah jadi yuk. Siapa? Tadi yang sudah ada. Pak. Oh, ini udah ini. Bu Rositi. Nah, mantap. Enggak apa-apa, langsung saya ini kan saya berikan feedback. Udah jadi, udah bagus kan? Pak. Oke, ini dulu ya. Oh, nggak ada layarnya, Pak? Hah? Gimana Bu? Ini. Bentar. Bu Rositi dulu tadi mana tadi Bu Rositi? Bu Rositi dulu aja ya. Mari Bu Rositi dulu. Oh, iya. Silakan. Bu dulu. Tadi udah masuk tadi Bu Rositi. Silakan Bu. Silakan Bu Rositi. Yang terkait tadi apa tadi tumbuhan dan sebagainya. Halo. Yuk. Bu Rositi. Apa saya dulu? Ada Bu Nevi dulu. Yuk, mari Bu. Jangan diketawain ya, Pak. Nah, ini Bu Yoyo dulu nih, Pak Yoyo dulu nih. Pak Yoyo dulu ya. Ya udah monggo. Ya, ini udah masuk. Ya. Saya scan 3 saya scan aja nggak apa-apa. Kita lihat dari Pak Yoyo nih. Nah, wah mantap. Kayak lihat mading ya. Penyakit peredaran darah pada manusia. Oke, ini udah jadi Pak. Oke, ini gambar ini PowerPoint ya Pak ya? Yang hemofilia ini PowerPoint ya? Atau apa ini? Atau gambar aja ini? Open mic Pak Yoyo. Ini saya ambil dari link ini Pak. Ini link apa ini? Yang hemofilia ini link apa ini? Gambar ya? Itu gambar Pak. Oh, untuk yang video yang bawah itu Pak. Oke, sip. Untuk yang video yang bawah itu Pak. Oke, ya mantap. Udah jadi nih Pak. Oke Pak, sip. Mantap Pak, mantul. Terima kasih ya Pak ya. Oke, terima kasih. Udah, oke, ya? sama-sama. Ya? Bapak bisa membuat lagi ini ya Pak ya, Pak Yoyo ya. Udah itu udah bisa, tinggal diatur aja. Yuk, siapa lagi yang mau share screen? Ini cepet-cepetan share screen ya. Nah, sifat-sifat bunyi. Oke, sumber bunyi. Oke, simak video. Oke, sip. Boleh. Kelas IPA Bu Farida. Ya.
Kalau misalnya dikasih deskripsinya Bu ya, untuk lebih interaktif ya. Misalkan anak-anak ini adalah sumber-sumber bunyi, coba kamu simak video berikutnya juga bisa. Tambahkan itu aja sih. Jadi nggak terlalu monoton lebih ini. Jadi lebih ada sebuah memperhalus gitu ya. Instruksi memperhalus. Nanti tambahkan aja. Sip. Silakan share screen lagi yang belum. Ya, Pak. Nah, ini Bu Rositi akhirnya muncul. Share screen. Nah, ini ya. Nah, perkembangbiakan tumbuhan ada vegetatif, generatif. Ini foto semua ya Bu ya. Yang video belum ada ya. Halo Bu. Foto semua ya. Sudah? Halo. Ya. Sudah ya Bu ya. Ini udah bagus nih. Ini tinggal nih yang vegetatif alami belum ada gambar. Kalau mau ganti ini juga bisa ganti tadi? Ditambahkan video ya. Mungkin tambahkan video lebih bagus juga. Gitu. Gitu Bu Rositi, udah bagus. Sip. Nah, saya tampilkan ini lagi ya punya saya ya. Kita bisa mengubah biar nggak monoton putih, Bapak Ibu ya. Caranya, misalkan ini saya hapus yang bernafas nih ya. Saya menambahkan, lihat layar Zoom saya ya, supaya nggak monoton. Saya masukkan link bernafas di videonya. Nah, kita bisa mengubah warnanya, Bu. Nih, caranya gini, klik titik 3 lagi sama ya. Nah, ini ada warna kan, pink, kuning ya, supaya lebih variasi. Ini biru, ini ungu, ya, untuk lebih warna-warni aja, semacam itu. Ya, sudah ya. Nah, sekarang sudah semua ya. Sekarang bagaimana cara untuk menyebar linknya? Nah, nanti yang sudah jadi ini silakan linknya nanti di-share ya. Jangan lupa nanti dikumpulkan di form. Sama bisa di-share di grup biar untuk teman-teman nanti kalau bisa disempurnakan dulu. Caranya klik sebar. Lihat layar saya dulu ya. Klik tombol sebar. Klik tombol sebar. Kemudian kita di sini ubah privasi. Ubah privasi ini klik. Nah, ini ada privat. Kalau privat itu berarti hanya kita saja yang melihat, yang mengakses. Kalau kata sandi berarti ketika kita kasih link, kalau mau buka, orang itu harus pakai sandi. Makanya kerepotan kan. Kita pakai yang rahasia, ini ya. Jadi tanpa pakai password, cukup dia hanya bisa melihat dengan link. Kalau publik, jadi semua orang bisa melihat tanpa link pun bisa dilihat. Jadi kita pakai yang ini, rahasia. Rahasia itu mereka baru bisa buka kalau pakai link. Kemudian izin bagi pengunjung, ini ada 3 pilihan. Karena tadi kan ini fungsi dari Bapak Ibu kan map ya. Map kan dapat membaca, jadi hanya bisa melihat saja. Melihat itu ya bisa lihat, bisa belajar semacam itu. Kalau menulis, jadi dia bisa menambahkan komentar, bisa menambahkan postingan semacam itu. Nah, berarti ini no, karena kan nggak ada aktivitasnya di sini kan, hanya untuk melihat kan, berarti ini tidak. Kalau ngedit berarti fungsinya hampir kayak kita, bisa ngubah judulnya, bisa ngubah tampilannya, ngubah wallpapernya itu bisa ngedit. Karena ini adalah media pembelajaran, berarti adalah hanya bisa membaca. Nah, kemudian simpan. Nah ya, rahasia dapat membaca, disimpan. Cara copy linknya bagaimana? Copy linknya mudah aja. Yang ada di ini, yang ada di layar ini ya, kolom alamat ini kita copy paste aja. Copy, dah pastekan ke grup WA atau pastekan ke anak-anak. Sudah jadi. Dan otomatis anak-anak akan bisa melihat tampilannya ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Videonya dan sebagainya. Ya, saran saya dikompliti dulu nanti ya supaya map-nya lebih lengkap. Ya. Menghubungkan garisnya tolong diulang ya. Yang lain silakan dicoba ya untuk linknya ya. Silakan linknya, ambil linknya ya sama tadi. Privasinya diubah, diganti dapat membaca saja. Ini Bu yang tanya untuk menambahkan ini.
menambahkan ini ya, menambahkan garis ya. Arahkan kursornya ke kotak, kemudian titik 3, kemudian hubungkan ke postingan. Udah Bu, itu aja. Arahkan, hubungkan, dah panahnya muncul. Titik 3, hubungkan postingan. Udah? Sudah? Oke, tadi ada yang sudah mengerjakan. Oh, Burin ya, satu lagi. Postingannya kebalik, Pak. Hah? Postingannya terbalik itu gimana? Jadi postingannya kebalik. Itu Oh, mau ya. balikannya gimana? Ya dihapus aja, Bu. Ya, panahnya kebalik maksudnya. Iya. Kalau panahnya kebalik kan ini aja, Bu. Panahnya kebalik, Ibu hapus saja. Ibu hapus, berarti caranya gini kan. Titik 3 itu kan kita berarti dari ke. Kalau kita ngeklik kotak yang ini, berarti nanti panahnya dari sini kemana. Kalau panahnya mau dibalik ya tinggal Ibu ini aja kan. Misalkan ini dihapus dulu kan. Dihapus dulu, terputus dari postingan, ya dihapus. Dibalik aja, dari ini ke sini kan. Ya balik aja, kita berarti ngeklik kotak yang sebelah ini. Nah, iya kan, panahnya tinggal dibalik. Itu aja, Bu. Ya tergantung Ibu yang salah panahnya atau peletakan kotaknya. Kalau peletakan kotaknya kan kita tinggal pindah-pindah aja kan. Loh, ini dipindahkan bisa Bu, digeser. Loh. Gitu Bu. Nah, ini geser bisa. Kalau peletakan kotak. Kalau peletakan panah ya tadi caranya. Gitu ya Bu ya. Yuk, satu lagi tadi ada yang ya siap Bu, ada yang mau share screen, tak kasih kesempatan ya. Satu lagi ya. Kita akan masih nyoba satu lagi. Burin, silakan Burin Kinaria. Silakan share screen ya Bu, Burin. Burin Kinaria, silakan. Ayo, sebelum kita coba satu lagi. Sudah? Nah, ini dari Ibu Rin Kinaria. Nah, mana Bu? Ini foto saya Bu. Sudah tampak belum ya Pak? Nah, udah Bu, udah muncul. Ini bentuk penyajian tari kontes guru online. Oke. Kasih deskripsinya ya Bu ya, kalau bisa ya Bu ya. Ini video apa? Jadi tadi kan coba diedit Bu. Klik tanda ini, tanda apa namanya ini? Pensil ini diklik. Nah, ini deskripsi Ibu. Ibu jelaskan dulu. Ini video apa? Anak-anak silakan simak video bla bla. Tulis dulu Bu. Pak anu Bu, deskripsi ajakan. Anak-anak silakan bisa disimak video berikut tentang apa. Nanti juga di sini. Kalau sudah kita bagikan, apakah bisa diperbaiki lagi? Bisa, Bu. Bisa. Yang penting kan nanti setiap pengerjaan kan ada ini kan, save itu kan, atau nge-save dengan sendirinya. Jadi, link yang mereka terima adalah pengeditan terakhir kita. Seperti ini, Pak. Ya, betul, Bu. Sip. Sudah bagus. Tinggal nanti dikompliti aja video-video tari yang lain. Nah, ini tari tunggal, contoh videonya, mungkin ada penjelasannya juga, itu bisa. Tari berpasangan, ditambahkan panahnya, contoh-contohnya semacam itu. Sekalian, Pak, ini tadi ketika saya klik sebar, terus ubah privasi ya? Iya, betul. Terus ini boleh Pak Rizky ya. Rahasia. Terus ini yang bawah, dapat diganti dapat bisa membaca. Mengedit. Dapat membaca. Oh, dapat membaca. Kalau mengedit nanti anaknya ngubah materinya Ibu. Oh iya. Kan hanya bisa melihat saja kan Bu, hanya bisa membaca kan. Iya, klik aja Bu, klik yang hitam ini klik aja. Nah, simpan. Membaca sudah. Udah simpan. Oke. Udah. Nah, ini nanti simpan udah kan? Nanti untuk ini linknya ini Bu. Ya, ini yang di atas Pak? ini Bu, yang atas ini Bu, padlet.com ini Bu, yang kiri ini Bu. Ini yang di kotak. Nah, ini di copy paste aja udah jadi. Ini. Nah, iya itu di copy paste kan aja. Yang di selamat ini. Iya, betul sekali. Oh, gitu. Sip. Itu ya, Bu ya. Jadi yang ini sudah kalau ini bisa juga lewat yang bisa ini Pak, bisa juga Bu, sama saja. Kalau disebar lewat ini juga bisa Facebook dan sebagainya sama saja. Oke ya. Sip ya Bu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Ya, satu lagi Pak Rizky mau share screen, silakan Pak. Ayo Pak. Baik Pak. Ya.
Silakan Pak. Sudah terlihat Pak? Sudah. Nah, komplit warna-warni ya. Iya, biasanya anak-anak lebih menarik. Oke, boleh Pak. Ini otaknya mana Pak? Utamanya mana? Intinya yang ini ya, kebahasan teks prosedur ini atau bagaimana? Ini materi teks prosedur. Oh ini panahnya sudah betul bukan Pak? Panahnya ini kemana? Enggak. Berarti ini kan otaknya ini ya Pak, materi teks prosedur ini ya Pak ya? Tengahnya ya Pak ya? Iya. Nah ini iya. Oke, ini panahnya ke kiri konsep dasar. Nah, ini panahnya ke kanan. Betul Pak, dari materi tes ke struktur. Salah. Oh kebalik. Ya udah iya, Bapak salah sekalian aja. Kebalik. Ini Bapak arahkan kursornya ke kotak ini aja. Kotak yang ini Pak, yang ini boleh. Nah, terputus dari postingan. Yang mana yang dihapus? Yang bawah kayaknya juga salah. Ini ya. Betul. Nah, sekarang Bapak ini aja. Berarti Bapak klik titik 3-nya yang ini, materi teks prosedur. Dari kebalik Pak. Bapak klik yang ini, materi teks prosedur. Mantap. Nah, hubungkan ke postingan. Nah, hubungkan yang ini. Nah, betul. Sama yang bawahnya. Sip. Itu nggak saya bawa ya laptopnya. Terima kasih. Siap Pak Rizky Waisu. Terima kasih. Udah ya. Ya, jadi itu tugas pertama adalah membuat mind map Bapak Ibu. Ya, mind map. Sekarang lihat layar saya lagi. Cara simpannya bagaimana? Itu sudah tersimpan otomatis, Bu. Ini sudah kesimpan. Ini sudah nge-save otomatis. Ya, tinggal tadi aja, tinggal disebar linknya saja, Bu. Sama ini, sama status sebarnya itu apa? Apakah bisa dilihat saja? Apakah bisa diedit? Itu aja. Ini sudah nge-save otomatis, Bu. Ibu ngedit gitu udah nge-save otomatis. Itu ya. Nah, sekarang satu lagi ya. Bentar. Bagaimana kalau misalkan kronologis? Nanti untuk sendiri aja. Saya akan hapus dulu ya semuanya, tak ubah dari awal, kosongkan semuanya. Tak kosongkan dulu semuanya. Saya hapus. Nah, ada semuanya ya. Ini saya akan mengubah formatnya. Kalau mau mengubah format ya dari awal tadi sama sebenarnya ya. Dari awal juga bisa. Oke. Lihat layar saya ya. Ini saya hapus dulu. 6691. Nah, jadi nanti tugasnya Bapak Ibu silakan yang media belajar mau pakai mind map atau kronologis. Satu itu. Tugas yang pertama adalah membuat Padlet untuk media belajar menggunakan mind map atau kronologis. Nah, tadi kita sudah belajar pakai kanvas ya, sekarang kita ke kronologis. Sama Bapak Ibu, intinya sama. Ini saya cepat aja. Kelas A. Papa, yo. Nah, ciri-ciri kronologi itu ada ininya Bu, ada garisnya ini, garis putus-putus kayak timeline ini ya. Ini nggak begitu kelihatan, tak ubah dulu aja backgroundnya. Nah, nah, hampir sama Bu untuk mengeditnya ya. Nah, saya dulu yang ini. Ya, saya ulangi ya. Hampir sama, tinggal plus saja kan. Nah, nanti dari sini kiri ke kanan. Ini sama. Misalkan terserah mau pakai pengantar nggak pengantar. Oke, tambahkan apa, foto atau link dan sebagainya. Misalkan kita kasih foto link berkas. Oh, ini sudah ada yang sudah saya masukkan kan. Mau dari laptop atau dari apa bisa. Oke, ini sekalian ya. Jadi tugasnya nanti Bapak Ibu adalah membuat media belajar dengan Padlet. Pilih mau pakai yang kanvas
mind map atau yang pakai kronologi. Oke, masih mengunggah. Nah, nanti tinggal deskripsinya apa. Tambahkan lagi sini. Ini kronologis. Jadi kayak yang kemarin Google Sheet kita pindahkan ke sini, bla bla bla. Dan sama. Gitu aja. Nah, tapi kita bisa menambahkan untuk aktivitas juga. Tambahkan link aktivitas. Misalkan mau menambahkan link ke ke Google Form juga bisa. Berarti masukkan Google Form di sini. Misalkan tugas sesi 1. Silakan utarakan pendapatmu di form berikut. Berarti kita sudah punya linknya dulu kan. Nah, usahakan Bapak Ibu punya aset. Saya tadi ya yang saya jelaskan ya, aset. Asetnya kayak gini contohnya. Nah, video motivasi linknya ini, penjelasan ini, tugas sesi 1 ini, dan sebagainya. Jadi tinggal kita copy paste saja. Tugas sesi 1, misalkan pakai atau form. Ini ya, misalkan ini. Ini tugas sesi 1, copy. Copy. Oke, saya pindahkan ke yang tadi. Nah, nanti pengisiannya di sini. Kalau ini adalah media belajar ditambah aktivitas. Tapi nanti bebas Bapak Ibu, mau gunakan untuk pembelajaran saja boleh, atau mau digabungkan dengan aktivitas juga boleh. Silahkan. Itu opsi Bapak Ibu semuanya. Kalau misalkan nggak ada tugas, ya udah cuma sesi 1 apa, sesi 2 apa, gitu aja. Semacam itu. Tapi kalau mau menambahkan aktivitas ya tadi berikan linknya. Ya, jadi ada 2 model kalau untuk kronologis, bentuknya cuma konten saja atau ada aktivitas learningnya. Ya, kalau nanti Bapak Ibu gunakan ini untuk media pembelajaran, berarti apa? Untuk sebarnya ini berarti adalah ubah privasinya untuk membatas saja kan, kalau untuk media belajar saja ya. Tapi kalau di dalamnya ada aktivitas, berarti bisa menulis, ya kan, tergantung di sini nanti untuk menunjukkan kolom enggak. Kalau untuk ini aja baca ya ini aja melihat. Gitu. Bedanya di situ. Itu di kolom privat ya, Pak? Iya, betul. Dah. Dicoba-coba aja. Dah. Dan seterusnya selesai. Ini ya, tadi tugas pertama Bapak Ibu silakan bikin media pembelajaran mau pakai kronologis atau mind map atau Canvas tadi silakan salah satu. Satu lagi adalah membuat aktivitas learning. Kalau aktivitas learning berarti nggak ada kontennya. Itu nanti bisa kita sematkan pada pembelajaran kita. Contohnya ya, nah kembali lagi ke awal, dashboard. Ini saya hapus dulu yang tadi ya, karena cuma 4 kan. Kalian kalau saya dapat menulis komentar, batasannya berapa siswa? Nggak ada batasan Bu Widya. Selama ini saya nggak menemui batasan. Kemarin 200 orang bisa masuk untuk komentar. Nah, contohnya ya, kita bikin coba lagi. Tadi ada untuk media pembelajaran, berarti ada konten di sana. Hanya cukup konten saja atau ada tugasnya sekalian. Jadi kita bisa masukkan link Google Form, link idea board, dan sebagainya untuk pengisian. Bisa juga kita gunakan untuk media belajar aja, atau pengumpulan tugas, atau untuk kolaboratif learning. Kita gunakan misalkan ini dinding kolaboratif learning ya. Sekarang kita untuk kolaboratif learningnya. Oke, misalkan ini adalah judulnya kelas IPA Jain. Ini untuk berikan atau pendapatmu terkait makhluk hidup di sini. Oke, lanjut. Ya, udah jadi. Nah, ini. Nah, ini tinggal kita sebar linknya aja. Sebar. Nah, ini tetap rahasia ya, privasinya tetap rahasia. Dan ini pengguna bisa menulis. Ingat, menulis. Karena ini kan aktivitas learning kan, aktivitas learning kan untuk kolaboratif kan. Jadi tetap ini adalah menulis. Ya.
selesai, sorry. Simpan. Nah, ini hampir sama fungsinya untuk debut yang kemarin. Jadi caranya anak-anak tinggal tombol plus saja di sini. Misalkan namanya Andi, kelas 7A, absen 23. Misalkan gajah berkembang biak dengan bla 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 bla. Nah, tergantung tugasnya apa nanti. Kalau saya biasanya gunakan Padlet untuk insight pembelajaran, kesanmu apa, testimoni atau mungkin kesan pembelajaran atau evaluasi belajar semacamnya. Bisa juga tentang untuk membuka ruang pendapat juga bisa. Bisa juga anak untuk memunculkan gambar tergantung tugasnya. Ya. Nanti anak lain misalkan si Budi ngisi lagi, ya udah nanti di sebelahnya sini. Budi 7B 45. Silakan misalkan sapi berkembang biak bla 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 dan seterusnya, seperti dinding kan. Nanti terus numpuk terus. Jadi pekerjaannya mereka bisa melihat. Nah, tergantung kalau tugasnya video ya udah. Nah, link ini nanti kita kirimkan. Misalkan kita sudah ngasih penjelasan, anak-anak silakan kirimkan tugasmu, kirimkan pendapatmu di link ini. Ya udah, nanti mereka memberikan pendapat di sini untuk ruang pendapatnya mereka kan. Nah, jadi di sini isinya cuma pendapatnya anak-anak. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini fungsinya untuk kolaboratif learning-nya. Berarti bisa saling melihat. Itu ya. Untuk mengomentari, bisa biasanya. Untuk yang mengedit, nanti Bapak Ibu coba aja. Ya. Ini yang dinding. Kemudian kita coba lagi yang lain untuk active learning yang lain, kolaboratif learning yang lain ya. Ini ada ruang pendapat, tergantung nanti konteksnya untuk apa. Yang punya saya hapus dulu. Kenapa saya hapus? Karena kan cuma batasannya 3 kan, 4 ya. Oke, buat Padlet. Tadi udah dinding ya tadi. Kisi ya sama untuk itu tadi. Daftar juga sama. Tapi susunannya kayak tersusun rapi dari atas ke bawah. Kalau kisi hampir sama. Tapi ini lebih ngeblok-ngeblok. Ini kayak batu bata yang dinding. Kita coba yang percakapan. Percakapan ini berarti seperti chat WA. Langsung aja ya. Saya lanjut aja. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah katakan sesuatu yang paling bawah ini, Bu, Bapak Ibu ya. Misalkan kita membuka dulu kan, membuka pertanyaan. Menurut apa sih dampak corona bagi kamu? Posting. Nah, di situ kayak chat. Nanti kalau ada orang jawab lagi, ya misalkan di sini kan bikin belajar dari rumah. Ya udah nanti kayak chat. Karena ini yang jawab saya di posisi ini, tapi kalau jawab orang lain nanti di sisi kiri. Nah, ini kayak kolom chat. Ya ada bedanya dengan WhatsApp ya. Itu yang percakapan. Kita coba lagi yang lain. Oke. Ini ruang pendapat ya, ruang aktivitas ya. Saya hapus 7. Lagi adalah coba buat Padlet lagi. Percakapan udah, peta. Ya, peta ini biasanya untuk pelajaran geografi ya, sosial, kronologi tadi udah. Nah, ini yang kolom sekarang. Kolom ini fungsinya untuk apa? Tergantung ya. Kita coba dulu ya. Klik misalkan. Misalkan kelas IPA. Oke, namanya kolom pertama Anda. Kalau saya biasa menggunakan untuk yang kolom ini untuk misalkan untuk kelompok. Jadi misalkan saya tulis ini kelompok 1, simpan. Saya tambah lagi kelompok 2, simpan. Sini harus muncul sendiri ya. Saya edit dulu. Nah, kelompok 4. Ini kelompok 3. Nah, misalkan ada 4 kelompok. Nah, kita kirim link ini. Silakan anak-anak berdiskusi di kolom yang saya sediakan. Klik linknya, kasihkan ke
grup chat misalkan kita sudah ngasih dulu kelompok 1 siapa saja, 2 siapa saja, 3 siapa saja, udah. Silakan mengisi berdasarkan kolomnya. Misalkan kelompok 1 dia punya pendapat si Andi. Absen 43, dia punya pendapat bla 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 bla. Kelompok 3 dapat lagi bla 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 dan seterusnya. Bisa gunakan untuk ini. Itu ya. Bagaimana tampilannya untuk siswa, Pak? Nah, dicoba dilihat aja. Yang linknya Bapak Ibu kirim itu buka ke ini aja. Bapak Ibu kirim buka dengan HP saja. Makanya tadi kan silakan disebar ke grup WA kan. Jadi supaya teman-teman kita sendiri bisa melihat tampilannya HP. Seperti itu. Itu ya. Ini adalah untuk kelompok. Ya, sudah cukup ya. Nah, ini lebih simpel. Jadi menunya untuk nggak terlalu banyak. Nah, sudah Bapak Ibu kalau mau ada yang bertanya, jadi nanti tugasnya ya Bapak Ibu ada 2. Yang pertama, gunakan Padlet ini untuk sebagai media belajar, media pembelajaran mau gunakan yang kanvas, mind map, atau gunakan yang apa namanya tadi kronologis, linear, bebas. Nah, untuk kronologis mau untuk konten aja silahkan. Mau ditambahkan link aktivitas, link form dan sebagainya silahkan. Ya, jadi fungsinya itu konteksnya masing-masing. Ya, penggunanya masing-masing. Tugas yang kedua adalah gunakan padlet.com ini untuk yang namanya aktivitas learning, ruang pendapat anak-anak. Untuk diskusi, untuk memberikan jawaban, untuk pengumpulan tugas, silakan. Ya, tentunya kolaboratif learning adalah mereka bisa melihat jawaban yang lainnya kan di situ dan bisa memberikan komentar. Itu Bapak Ibu. Apakah waktu bisa dibatasi jika siswa menjawab? Tidak ada batasan waktu Bu di sini. Tidak ada batasan waktu. Jadi ya nggak ada batas waktu. Selama Padletnya masih ada, ya itu masih bisa terbuka. Gitu. Kalau udah dihapus ya mereka nggak bisa mengakses. Gimana Bu Nur Revi? Kalau yang peta gimana Pak? Nyoba Pak yang peta Pak. Oh coba ya, kita coba peta ya. Kita coba dulu hapus saja, punya saya dulu ya. Peta ini biasanya untuk konten juga biasanya. Oke, buat Padlet. Kemudian pilih. Ya. Masih loading. Putus-putus ya Pak? Ya Bu, sinyal Bu. Tadi agar bisa muncul pembagian kelompok, tadi klik apa? Klik yang kolom. Ya, makasih Bu Farida, bisa maghrib duluan ya. Ini kita sudah selesai. Yang kolom Bu, yang tadi yang tempatnya kolom. Nah, ini masih loading Bu Nur Revi. Mohon bersabar. Oh ya udahlah. Apa? Oke, sambil ini saya sekirin ini. Oh ini udah muncul. Karena berat Bu, memang jujur. Yang peta ini berat. Karena kan kita memunculkan peta dunia ini Bu. Nah, muncul peta dunia kan? Di Amerika. Belum muncul. Masih berat. Ya. Ya udah. Ini. Kita mau tambahkan aja apa di sini kan? Mana tadi ya? Nah, cari tempat berdasarkan nama. Kita mau cari tempat apa? Misalkan Mesir. Klik Mesir. Ya, nanti langsung Mesir di sini. Nah, di Mesir ini mau menuliskan apa? Tentang apa? Mesir ini bla 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 berada di dan sebagainya. Kasih videonya tentang Mesir. Ya, ya ini kan sudah ini Bu, udah menunjuk ke Mesir kan. Nah, ini agak berat nih Bu. Kalau menurut saya sih agak kasihan juga nih. Karena berat kayak buka ini kan global kan, buka peta kan. Tapi menarik Bu. Untuk ini menarik. Iya. Tergantung konteksnya mau belajar apa, tempat strategis atau belajar tentang air terjun, belajar tentang wisata itu mungkin menarik. Tapi ini berat Bu, jujur ini aja berat. Karena kita buka sambil zoom kali ya. Tapi kalau Ibu mau membuat pembelajaran sendiri boleh terkait tentang apa. Jadi lebih ini Bu, pengetahuan di sini itu ada apa itu aja. Gitu ya. Ya, sekarang kita coba praktik ya ini pengisian ya. Apakah bisa memberikan komentar ya? Untuk
peta sedetail apa Pak? Ya kayak Google Map. Tapi nggak seperti satelit ya. Kalau satelit kan detail kan, gunungnya kelihatan, rumahnya kelihatan, tapi lebih ke map kayak Google Map Pak. Di situ. Kalau Bapak punya apa namanya jaringan yang kuat, pasti bisa sampai ke jalan gitu mungkin, kayak map itu. Di situ. Oke, makasih. Siap Pak. Kita coba dulu ya Bu ya. Sekarang saya minta sambil mencoba tulis kesannya tentang penggunaan Padlet ini. Oke, tentang penggunaan Padlet ini sambil saya akhiri. Tadi nanti 2 tugas ya Bu ya. Nanti kita akan kirim linknya. Yang pertama link untuk media belajar. Tugas yang mana tadi? Tadi Bu, yang 2 kan? Media belajar. Activity learning ya? Iya, satu lagi aktivitas learning. Aktivitas learningnya cuma tadi aja kan? Mau yang kelompok atau mau yang ruang pendapat pakai percakapan atau itu aja udah. Ya. Gitu aja Bu. Iya, iya. Kasih linknya aja itu nanti. Nah, kita coba yang terakhir ya. Silakan kita kasih linknya. Kita pakai yang isi aja. Ini Bu, tadi Bu, apa tadi Tantri kan tanya. Pembagian kelompok pakai ini Bu, yang kolom ini Bu. Tinggal ditambahkan kolom-kolomnya aja nanti. Sampai 10, 20 kelompok bisa. Ya, kolom-kolomnya. Kita pakai yang PC. Ya, kita sambil praktek aja, coba. Kalau yang mau coba buka lewat HP juga silakan. Penggunaan Padlet. Berikan pesan. Tak kasih copy linknya. Nanti, oh ya, perhatikan di kolom Zoom ya Bapak Ibu ya. Saya tambahkan lagi ya. Ketika kita klik sebar ini tadi, kan kita sudah ini ya, mengubah privasi kan tergantung apa, menulis atau apa dan sebagainya. Nah, di bawah ini ada export. Nah, export ini yang ada di papan, kita bisa buat jadi gambar atau PDF. Atau Excel di situ. Jadi bisa kita rekap, bisa kita simpan. Kalau misalkan kita sudah bikin part kan, kalau kita hapuskan sayang nggak ada rekapannya kan, kita bikin dulu, jadikan PDF dulu aja. Atau kita jadikan gambar gitu aja juga bisa. Atau kita jadikan Excel juga bisa. Gitu. Ya bisa kita rekap. Nanti kita bukanya di mana Pak? Ya nanti kan ini, kita bukanya di mana kalau udah? Ya nanti kan akan ke-download kan Bu. Jadi ketika kita simpan PDF kan nanti muncul PDF ya? gitu. Ya di-download udah. Jadi nanti ke-download ke laptop. Ke-download ke laptop. Gitu ya. Udah. Sekarang silakan Bapak Ibu coba tulis ya untuk yang terakhir ini bagaimana tentang Padlet ini. Saya klik linknya di kolom chat. Ya silakan dibuka Bapak Ibu. Tulis nama, kota, bawahnya adalah pendapatmu. Padlet ini saya pesannya apa sama mau Bapak Ibu gunakan untuk apa. Pesan dari Padlet ini adalah bla 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 dan saya gunakan untuk titik-titik. Udah. Oke. Nah, demikian Bu. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi kita bisa melihat jawaban yang lain gitu aja. Bu ya, ada lagi pertanyaan kah? Nulisnya di mana Pak Jen? Ya tadi Bu, linknya saya kirim lagi. Kemudian Ibu ini aja klik tanda plus di pojok kanan bawah.
Kesannya bagaimana dan mau digunakan untuk apa. Ya, jadi bisa variasi ya. Ini gunakan Google Sheet, besok gunakan apa namanya? Padlet ya kan. Besok lagi pakai Mentimeter. Besok lagi pakai ini ya, itu variasinya banyak luar biasa. ID board ditambahkan aktivitas dan sebagainya. Nah, insya Allah untuk variasi anak-anak biar nggak bosen ya. Di situ. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu sesuaikan aja anak-anak dari aplikasi-aplikasi ini senang yang mana, aktif yang mana. Sambil nanti dilengkapi aja, dikompleti, divariasi aja, apa namanya, disempurnakan aja nanti termasuk materinya. Gitu ya Bapak Ibu semuanya. Kita alhamdulillah sudah selesai sebelum maghrib ya, karena memang penggunaannya nggak terlalu rumit ya. Insya Allah ini simple. Yang penting adalah bagaimana Bapak Ibu bisa manfaatkan dengan baik. Semua itu bukan dari tools-nya, Bu. Kembali lagi desain kita yang pertama ya. Yang kedua adalah bagaimana kita merancang aktivitinya di situ. Kalau kita bicara activity ada dua kan, mau pasif atau aktif. Pasif berarti itu adalah satu interaksi, atau dua berarti dua interaksi ya. Dua interaksinya bolak-balik. Itu nanti tinggal pilihan Bapak Ibu. Di situ. Supaya tujuan bisa tercapai. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu semuanya. Nanti setelah maghrib saya kirim link formnya. Ya, kalau yang sudah mengerjakan bisa dikirim linknya ya. Link untuk yang pertama tugasnya dua terkait Padlet ini. Yang satu buat Padlet untuk media belajar. Nanti ada kontennya di situ, konten-kontennya. Mau dimasukkan konten, mau ditambahkan dengan pengisian form tugas, silakan bebas. Yang kedua, buatlah Padlet untuk yang namanya activity, aktivitas belajar. Misalkan berikan pendapatmu, itu aja. Nggak usah diisi, nggak apa-apa. Jadi jadi biasanya cuma kosong aja. Kayak ini kan, yang saya buat ini kan adalah activity kan, untuk ruang pendapat kan. Jadi nanti Bapak Ibu cuma ngirim link ini aja. Dalam keadaan kosong nggak apa-apa, berarti sudah bisa membuat. Atau membuat yang kayak tadi kolom juga bisa, mau yang percakapan juga bisa, silakan. Itu ya. Pak Zen, Ya, boleh minta tolong ya Pak Zen? Boleh, silakan Bu. Saya menghapus, yang tadi saya bilang menghapus 3 itu nggak ada 3 titik tiganya Pak. Saya screen aja Bu, saya screen aja. Oke, Ini sebentar dulu ya, aja Pak. ya. Ini saya tutup formal dulu ya Bu Iya, ya, mau karena ini kan sudah selesai. Nanti sampai maghrib saya akan buka, yang mau bertanya-tanya silahkan ya. Ini saya tutup secara formal dulu Bapak Ibu, yang mau izin duluan silahkan, karena materi kita sudah selesai. Tapi yang mau bertanya atau mengikuti sampai akhir tidak apa-apa, karena nanti takutnya kan nggak enak nungguin ya kan, padahal sudah selesai kan, gitu ya. Jadi ini secara formal saya tutup dulu Bapak Ibu semuanya, semoga bermanfaat dan alhamdulillah saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah mau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa linknya dikirim di grup yang sudah jadi maupun yang belum jadi untuk inspirasi yang lain untuk belajar. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Yang mau live silakan live duluan karena sudah mau maghrib, untuk persiapan maghrib silakan. Yang belum, yang mau menyimak, untuk yang mau bertanya nggak apa-apa. Ya, silakan Bu Nur Evi, saya persilakan untuk share screen. Tampilannya seperti apa? Udah, Pak. Udah. Oh ini. Belum bisa share screen. Ketinggalan mulu. Ini nggak bisa, Pak. Yang ini nggak bisa. Ini nggak apa-apa, Bu. Ini nggak bisa. Ini berarti kan punya orang lain, Bu. Ini bukan yang buat Ibu. Ini yang buat kan Greenleaf. Atau ini nggak bisa dihapus. Berarti gini, Bu. Ini ada 8. Berarti kan ya, ini ya, saya annotation dulu ya. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kolom. Bu punya 8 kolom. Yang bisa Ibu buat adalah ini. Ibu baru bikin 1 ini, Bu Nur Evi yang buat. Yang ini kan dari Greenleaf. Dari Greenleaf. Ya kan? Ibu bikin 2 ding ini, ya kan? 2 kan? Ini dari Bu Dwi Suwarti ini, Ibu pernah ini Ibu pernah bikin ini kan? Ini punya orang lain, Bu. Ya, ini terhapusnya bagaimana ya? Kalau misalkan dari saya sudah terhapus,
ya udah hilang gitu loh. Kalau punya saya udah terhapus, gitu. udah hilang. Tapi Ibu masih bisa bikin 2 lagi, Bu. Kan Ibu baru bikin 1, 2 gitu, kan? iya. Ibu masih bisa bikin 2 kan? Iya. Ini kok nggak bisa dihapus? Ini punyanya jadi... orang lain, Bu. Ini namanya kolaborasi. Maksudnya saya bikin, Ibu pernah ngisi di punya saya nih. Di belum digital kemarin kan? Kayak yang sekarang tadi ya? Iya, betul. Kayak yang tadi ya, Pak? Iya, ini yang penggunaan Padlet untuk PJJ ini. Tadi kan Ibu baru aja ngisi kan, masuk punya saya di sini memang masuk. Ini kan kolaboratif learning kan, Bu. Di situ. Oh gitu, iya. Iya, oh betul. iya. Oke, terima kasih banyak. Ya, Pak Jen. Makanya tadi Bu Nur udah selesai. Sudah, silakan Bu Devi. Saya mau nanya, jangan ditutup dulu punya Bu Nur. Oh iya. Boleh. Ini kan ada yang gabung ke Padlet, ada tanda link, itu maksudnya apa? Ini ya? Oh ini. Yang kuning ini gabung. Ini yang kuning. Ini gabung ke Padletnya orang lain, Bu. Ya, ini maksudnya kali Pak. Iya, ini. Yang ini ya? Kita gabung ke Padlet ke orang lain. Ya, misalkan orang lain punya Padlet, Ibu mau gabung, mau menambahkan ini juga bisa. Mau apa namanya? Mau menambahkan komentar Padletnya orang lain bisa. Ya itu hampir sama. Caranya gimana? Ya Ibu klik aja kan. Ya coba aja nanti diklik aja, Ibu coba aja kan. Jadi kayak WA ya, kita nyari teman-teman kita gitu. Betul. Ya kita coba aja kalau penasaran ya Bu ya. Ini punya Bu. Ini. Nah, galeri buat apa Pak? Kita buka aja ya Bu ya. Iya. Bu ini kayak suka penasaran ya. Kalau ini coba-coba aja sendiri nggak apa-apa Bu. Bentar ya. Kita coba nih. Masih mutar. Masih memutar. Nah. Oke Bu, masih memutar ya Bu ya. Bersabar dulu. Putus-putus ya Pak Jen? Iya, sinyalnya Bu. Sinyalnya dimaklumi. Kayaknya mendung juga sih. Mendung juga kali udah hujan kali. Iya. Ini mungkin sinyalnya kalau menjelang maghrib tuh ini diingatkan ya Bu. Ini ya kita lihat aja ya. Kalau galeri itu biasanya Padletnya orang lain Bu. Kita lihat aja galeri. Nah, galeri itu kita untuk melihat ini punyanya orang lain. Ini punyanya orang lain kan. Ya kita coba buka aja. Biasanya untuk menginspirasi sih. Misalkan kita buka tentang dinosaurus nih. Jadi punyanya orang lain. Jadi kayak apa ya? Kayak kalau kita lihat Instagram jadi kayak itu kan. Iya, kayak kita Instagram kan kita bisa melihat punyanya orang lain gitu kan. Kalau Ibu misalkan bisa kita ambil Pak. Dilihat dulu Bu. Mungkin lebih ke inspirasi sih Bu. Otomatis bisa jadi sih. sama kayak IG juga ya. Betul. Ya tergantung Ibu mau ini nggak, mau dibuat publik nggak. Kalau mau dilihat orang lain berarti dibuat publik. Nah, ini kalau kita melihat punya orang lain kan bisa nih. Jadi kita kasihkan link aja, linknya dari si Dino ini kita copy pastekan ke anak kalau memang ini berkaitan dengan pembelajaran kita kan. Nah, ini punya orang lain. Ya kita nggak bisa ini Bu, nggak bisa. Cara ngambilnya gimana Pak? Ngambil apanya Bu? Ya di copy paste aja kan Bu. Kita copy paste linknya Padletnya ini kan. Kita Copy paste aja. Iya, kita nggak bisa ngedit kan. Ini kan karena yang punya ini kan hanya memberikan kita untuk melihat saja, nggak bisa mengedit. Jadi kita sebar linknya aja kalau memang ini referensi. Kalau lihat dari ini kan ini temanya tentang jenis-jenis dinosaurus kan. Ya, sayangnya kan itu bahasa Inggris kan. Jadi kita sebenarnya bisa berbagi Padlet Bu. Kalau Ibu punya buat pembelajaran kayak gini ya kita bisa bikinkan, bisa diambil orang lain ke tahun besok kelas lain tuh nggak masalah kan. Jadi kita buat media pembelajaran untuk selamanya ini sebenarnya. Nah, dan ini nggak hilang. Kita harus ikut yang berbayar Bang. Iya kalau lebih dari 4 kan. Makanya tadi kan kita menyiasatinya adalah membuat akun berbeda Bu. Membuat Gmail lagi supaya slotnya terisi lagi. Itu galeri. Ya. Kalau yang ini ya kita coba aja gabung ke Padlet kan. Ya udah tempel URL-nya. Nah,
Misalkan punyanya nih, saya lihat di kolom chat kan banyak tadi. Saya mau lihat punyanya siapa ya? Nih Bu Mimin misalkan. Saya copy, gabung ke Padlet, paste. Belum muncul ya. Oke. Hilang. Nah. Buat itu buat sariawan. Hilang lagi. Tadi aku habis makan. Gitu. Taruhnya begini mak sini. Pas gitu. Gini sini. Masih belum muncul, kayaknya ada kesalahan. Kesalahan link. Nah, intinya sama sih Bu, untuk ini memunculkan ini aja. Tempelkan URL aja, kita melihat punyanya orang lain. Nah, kita coba punya yang lain. Punyanya Bu Sohibatul. Nah, ini punyanya Bu Sohibatul lah, Sohibatul Khoriyah. Kalau nggak bisa dibuka kayak tadi, kesalahan apa gimana Pak? Ya ini alamatnya kayaknya ini ada kesalahan. Jadi dilihat lagi kan. Ya sebenarnya ini nggak masuk pakai gabung Padlet langsung ke browser pun bisa kok Bu. Sama aja kan, fungsinya sama kan. Kita melihat Padletnya orang lain kan, fungsinya sama. Kita sama saja mau lewat gabung Padlet ini atau mau langsung masuk di sini kan sama aja. Fungsinya itu Bu. Nah, ini loadingnya lama. Oke, cukup. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nah, ini punyanya Bu. Ya. Mohon maaf dulu. Gimana? Kemarin saya nggak ikut karena ada tugas. Nah, itu tugasnya saya nggak paham apa itu. Oh gitu. Tugasnya itu Bu, sesuai instruksi yang ada di video rekaman, membuat halaman depan, halaman tengah, halaman belakang. Udah. Ibu ikuti aja rekaman sesinya, itu ada instruksinya Bu. Udah saya instruksikan satu persatu. Sekarang bikin goal, bikin background, itu instruksinya ada jelas. Karena kenapa? Karena biasanya kan kirimnya di form yang saya berikan itu ada Bu, di grup itu ada formnya. Kenapa saya berikan instruksi itu? Karena Google Sheet kan memang agak rumit ya, memang lebih rumit dibandingkan Padlet. Jadi tak kasih step-stepnya satu-satu pelan-pelan. Kalau ini sudah tak kasih buka satu, tinggal berkreasi sendiri bebas, enak gitu loh. Ya. Nah, tapi ya masing-masing ada yang suka ini, ada yang suka ini, no problem. Gitu ya, Ibu ya. Ini sudah azan. Terima kasih Pak Jen ya. Saya nggak apa-apa. Ini saya tutup lagi. Terima kasih banyak ya Pak. Siap. Yang sudah mau duluan silahkan. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, nanti rekamannya saya kirim Bu yang ini, yang tidak bisa ikut atau yang belum paham. Sampai jumpa lagi. Saya Alif. Ya Pak, makasih Pak.